adik-adik, selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Maria Setima Pasaribu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya adik-adik sekalian memulai dengan doa dan mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini pokok materi kita yang akan kita bahas yaitu landasan untuk memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat. Tujuan kita untuk mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah agar siswa mampu beriman kepada Yesus Kristus yang mengajarkan nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian dan keutuhan ciptaan yang diajarkannya secara benar. Yang kedua, agar siswa dapat menjelaskan peran Yesus dalam memperjuangkan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian dengan tepat. Yang ketiga, agar siswa dapat menjelaskan ajaran dan upaya gereja untuk mewujudkan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian dalam hidup masyarakat dengan tepat. Adik-adik sekalian, mari kita mengamati gambar di bawah ini dan mari kita menghubungkan ketiga gambar ini dengan materi kita pada pagi hari ini. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk kepada pokok pembahasan. Yang pertama adalah nilai-nilai kehidupan masyarakat yang diperjuangkan oleh negara. Salah satu peranan pemerintah dalam menegakkan kejujuran dan keadilan dalam masyarakat adalah pembentukan KPK. Dasar hukum KPK ada 5. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua adalah Kepres Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2003 tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan komisi. Yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang keempat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Lalu yang kedua adalah landasan negara dan gereja dalam memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat. Yang pertama adalah negara. Dalam memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat, negara mengacu pada sila-sila yang terdapat pada Pancasila dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B adalah gereja. Yang pertama adalah ajaran kitab suci. Dalam memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat, gereja berlandaskan pada pengajaran kitab suci. Yang pertama yaitu Keluaran 20 ayat 5 yang berbunyi tentang jangan mencuri. Yang kedua, Keluaran 20 ayat 16
Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Yang ketiga adalah Keluaran 23 ayat 1-3. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang melakukan kejahatan. Dan yang terakhir adalah Amsal 5 ayat 7. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutmu. Lalu yang kedua adalah ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja adalah pengajaran gereja berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Ajaran gereja tentang keadilan terdapat dalam beberapa ajaran sosial gereja, antara lain ensiklik Rerum Novarum yang berbicara tentang keadilan terhadap para buruh, ensiklik Pacem in Terris yang berbicara tentang perdamaian antara bangsa-bangsa dalam kebenaran, keadilan, dan kemerdekaan, ensiklik Popularum Progressio menyinggung tentang kesenjangan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin yang ada di dunia. Pokok pembahasan yang ketiga adalah landasan memperjuangkan nilai perdamaian. Yang pertama dalam ajaran kitab suci. Dalam Perjanjian Lama, istilah damai identik dengan istilah shalom. Kata shalom ini mengacu pada beberapa arti. Yang pertama, sehat jasmani dan kesejahteraan keluarga karena merupakan berkat dari Allah bagi seseorang dan keluarganya. Yang kedua adalah Tuhan sertamu, merupakan salam yang umum dalam Perjanjian Lama yang berarti pengharapan supaya manusia memperoleh kebaikan dalam hidup yang terdapat dalam Yesaya 2 ayat 4. Lalu menurut ajaran gereja, gereja bersikap tegas menentang masalah ketidakdamaian yang terjadi dalam masyarakat, misalnya seperti perang dan konflik. Konsili Vatikan II yang berbunyi tentang menerangkan arti perdamaian yang otentik dan amat luhur, mengecam keganasan dan perang, dengan amat kuat mendesak orang Kristen agar dengan pertolongan Kristus, pencipta kedamaian, bekerja sama dengan semua orang guna menggalang perdamaian di antara mereka dalam keadilan dan cinta kasih dan mengusahakan sarana-sarana yang membawa perdamaian. Yang keempat adalah landasan memperjuangkan nilai kebenaran. Menurut kitab suci, dalam Keluaran bab 23 ayat 1-2 dilanjutkan dengan ayat 7-8. Dalam ajaran kitab suci ini dijelaskan bahwa dengan kesaksian palsu orang dicelakakan karena ia dihukum tidak adil. Dalam Perjanjian Lama, Allah disebut sebagai sumber kebenaran, dan dalam Perjanjian Baru, Yesus sendirilah sebagai kebenaran. Adik-adik sekalian dapat melihat dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Menurut ajaran gereja serta aturan dalam negara, yang pertama adalah masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat pada zamannya merupakan seruan para paus mengenai kebenaran yang terjadi pada masa itu. Gereja tidak menutup-nutupi kenyataan tersebut. Melalui ajaran sosial gereja,
gereja hendak menyadarkan masyarakat akan kebenaran tersebut. Yang kedua, dalam aturan negara, salah satu komisi atau lembaga yang dibentuk oleh negara adalah Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi tersebut memiliki landasan hukum. Yang pertama, Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan yang kedua, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi keanggotaan atas kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Baiklah adik-adik, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah nilai-nilai penting dalam masyarakat tentunya memiliki landasan untuk memperjuangkan nilai-nilai penting itu. Landasan tersebut bertitik tolak pada ajaran kitab suci, ajaran gereja, serta undang-undang internasional maupun Indonesia. Yang kedua, gereja yang memberi perhatian pada masalah-masalah lingkungan hidup karena masalah ini sangat sensitif dan dapat memiliki pengaruh besar terhadap seluruh masyarakat dunia. Ajaran kitab suci tentang memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat juga dapat dilihat seperti dalam hal kejujuran, perdamaian, ketidakadilan, dan kebenaran. Baiklah adik-adik semua, demikianlah yang dapat kita pelajari dan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik sekalian lebih memahami pembelajaran kita dengan membaca buku dan mengerjakan tugas akan kami berikan. Sekian dan terima kasih.